Sejauh ini Inzaghi melihat Aslani hanya sebagai pengganti Brozo. Jadi selama Brozonya aman, nggak kena kartu, nggak cedera, Aslani nggak dimainkan. Tapi Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman? Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik tentang klub favorit kita, Inter. Salah satunya tentang potensi Aslani mendapatkan menit bermain lebih banyak berhubung Calhanoglu cedera. Tetapi sebelumnya gue mau update beberapa kabar lainnya dulu. Pertama, Inter kembali mengincar pemain Primavera. Inter ini termasuk tim yang cukup rajin dalam belanja pemain muda, pemain Primavera untuk kemudian diolah-olah dikit, dikasih gimmick-gimmick, kemudian dijual dengan harga yang lumayan untuk ukuran pemain muda. Nah, saat ini yang diincar adalah penyerang Udinese namanya Simone Pafundi, kelahiran 2006. Anjir, 2006 kayaknya gue nonton Italia juara dunia, ini pala pemain baru lahir. Usianya 16 tahun, tetapi kalau menurut gue kalau ini benar-benar untuk proyeksi masa depan Inter sih masih terlalu jauh ya. Terlebih kita masih punya 3 penyerang muda yang sangat berbakat. Pertama ada Satriano. Di Empoli juga dia udah mulai mencetak gol. Usianya 21 tahun. Dia bahkan dipanggil oleh timnas Uruguay untuk international break nanti. Lalu ada Esposito di Anderlecht juga baru mencetak gol. Usianya masih 20 tahun, 1 tahun lebih muda dibandingkan Satriano. Dan tentu saja masih ada Pinamonti, usianya juga masih 23 tahun. Itu juga dia masih berstatus pemain Inter. Jadi gua nggak begitu tertarik membaca pemain-pemain Primavera yang dibeli Inter ya, masih jauh banget 16 tahun. Berita lainnya yang cukup menarik adalah tentang stadion. Tiba-tiba ada kabar lagi. Ini biasa nih, Zhang kalau lagi digoyang isu penjualan klub, dia mesti ujung-ujungnya ada berita tentang stadion. Ujung-ujungnya ada berita tentang stadion gitu terus. Seakan-akan itu kayak berita yang untuk pengalihan isu lah. Karena kalau berita yang sekarang, Inter dan Milan katanya sih sepakat untuk ngerobohin Giuseppe Meazza kalau sudah bikin stadion yang baru. Ini di tahun 2027-2028. Anjir, masih lama banget. Jadi kalau Inter sama Milan udah bikin stadion baru, Giuseppe Meazza akan dirobohkan dan akan dibangun untuk gedung lainnya. Nah, ini kabarnya akan ada 10 pertemuan, 10 meeting dalam 2 bulan ke depan, dalam waktu kurang dari 2 bulan ke depan untuk ngebahas tentang ini dirobohin terus mau dibuat jadi apa. Kalau gue sejujurnya udah lumayan capek sih dengar berita tentang stadion, udah kayak nggak percaya bahkan. Berita lainnya yang mau gue update adalah Lukaku tidak dipanggil untuk international break. Pelatihnya si Belgia, Martinez, bilang Romelu sudah mengalami peningkatan dalam hal fisik, sedang recovery, sedang pemulihan, tetapi dia tidak akan bermain untuk tim nasional. Dia akan kembali untuk Inter pekan depan. Gosens, gue juga kaget nih, dia dipanggil Jerman. Korea yang juga lagi main jelek dipanggil oleh Argentina. Wah, ini Korea bisa jadi zona nyaman nih, udah main jelek di Inter tetap dipanggil timnas. Kemudian Dumfries dan De Vrij dipanggil oleh timnas Belanda. Berita lainnya teman-teman, ini ada kurva. Kalau semakin ke kanan artinya semakin bagus dalam membuat peluang gol, expected goal. Semakin ke atas ini berarti semakin bagus dalam membuat potensi assist ya, expected assist. Nah, yang paling tinggi ternyata Napoli. Dia luar biasa banget. Ini mendekati sempurna. Satu-satunya tim yang paling mendekati sempurna karena dia expected goalnya tinggi, expected assistnya tinggi. Artinya dia hampir semua golnya itu berasal dari assist lah, kerja sama tim. Sementara Roma sama Inter cukup tinggi nih expected goalnya, cuma asisnya rendah. Jadi kayaknya Roma sama Inter nih mengandalkan kemelut, serangan yang sporadis sehingga musuhnya blunder. Jadi beda banget sama Napoli yang hampir golnya itu diawali oleh asis. Kemudian ada Milan sama Torino, ini tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget. Tapi relatif seimbang lah, expected goalnya tinggi, expected asisnya tinggi, tapi nggak setinggi Inter juga. Yang menarik adalah Atalanta. Ini menjulang ke atas ya teman-teman, tapi nggak terlalu ke kanan. Artinya expected assist-nya tinggi, teamwork banget, sangat mengandalkan umpan-umpan dari teman gitu ya, umpan-umpan manja, tapi belum berhasil untuk membuat kemelut di depan gawang sehingga expected goalnya nggak begitu tinggi. Yang bikin kaget Juventus rendah banget, gila, golnya rendah, assist-nya juga rendah. Ini benar-benar berarti ini Allegri nih emang udah kacau banget sih. Nah, lalu kita beralih ke berita utama hari ini, yaitu Calhanoglu cedera 15-20 hari atau sekitar 2-3 minggu. Berarti dia sudah pasti absen lawan Udinese. Kemungkinan dia bisa main lawan Roma tapi kecil. Jadi paling besar kemungkinan dia baru kembali ketika lawan Barca. Artinya penggantinya ini nih akan jadi bahan pergunjingan. Ada 3 pemain yang berpeluang, Mkhitaryan, Gagliardini, dan Aslani.
Tentu saja peluang paling besar sejauh ini adalah Mkhitaryan karena memang dia yang diproyeksikan untuk jadi rotasinya Calhanoglu. Tetapi masalahnya dia kemarin baru main nih lawan Munchen. Gua khawatir dia kelelahan, kalau dipaksain ntar malah cedera. Apalagi usianya juga udah nggak muda. Sehingga di beberapa media nih, Gazeta juga bilang bahwa Inzaghi akan melakukan pendekatan fisik, oleh karenanya akan memainkan Gagliardini. Terlebih musim lalu, ini kalau dari berita dibilang waktu lawan Udinese musim lalu yang dimainin Gagliardini. Aduh, belum tentu berhasil. Musim lalu kita mainin Gagliardini lawan Lazio bagus. Sekarang lawan Lazio malah kebantai. Aduh, kapan ini Aslani main? Kalau gue ngeliatnya sih peluangnya dua ya. Berarti Mkhitaryan main sejak awal tapi menit 60 diganti Gagliardini, atau Gagliardini yang dimainin sejak awal lalu Mkhitaryan yang masuk di menit 60 atau 70. Tapi nggak menutup kemungkinan Aslani akan mendapatkan kesempatan. Ini media mulai memberikan analisis ya bahwa Aslani akan dimainkan. Karena sejauh ini Aslani itu baru bermain total 29 menit. 24 menit di Serie A, 6 menit di Liga Champions. Belanova juga gitu teman-teman, cuma main 24 menit di Serie A, belum main sama sekali di Liga Champions. Artinya sejauh ini di awal musim ada dua pemain yang belum terintegrasi dalam skema Inzaghi, yaitu Aslani dan Belanova. Dan sekarang adalah saat yang tepat kalau menurut beberapa media untuk masukin Aslani dalam tim. Ya karena musim ini jadwalnya sangat padat, main setiap 3 hari. Dan Calhanoglu cedera nih, jadwalnya nih kita gila-gilaan nih, ada Roma, ada Barca. Sementara Mkhitaryan usianya udah 33 tahun. Nggak mungkin diandalkan bermain terus-menerus ntar pelah cedera. Dan Gagliardini juga udah mentok, itu si batang kayu, nggak jelas banget mainnya. Sehingga gue berharap banget Aslani mendapatkan kesempatan. Inzaghi sendiri memuji attitude Aslani yang tidak mengeluh, tidak ngambek, padahal jarang mendapatkan menit bermain. Inzaghi sendiri selama ini melihat Aslani sebagai pengganti Brozo saja. Jadi kalau Brozonya nggak cedera, nggak kena kartu, nggak absen, Aslani nggak dapat menit bermain. Tapi berhubung sekarang kondisinya darurat, nggak ada Hakan, jadwal padat, Mkhitaryan udah tua, gue berharap Inzaghi bisa menggali potensi Aslani. Gue yakin banget Aslani ini pemain yang serba bisa. Ya bisa lah, setidaknya masih lebih baik dibandingkan Gagliardini untuk ngisi posisi Hakan Calhanoglu berganti-gantian dengan Mkhitaryan. Atau setidaknya dia juga bisa jadi rotasinya Barella sih. Karena ini Barella ternyata teman-teman, kalau menurut Gazeta, ketika selesai pertandingan lawan Munchen, Barella tuh nyamperin Inzaghi. Dia protes karena terlalu banyak dimainkan. Barella mengingatkan Inzaghi bahwa ini adalah musim yang sangat padat. Manajemen energi sangat dibutuhkan. Sejauh ini, semenjak tahun 2020 dibilangnya, dari total Inter bermain selama 1.840 menit, si Barella main 8.240 atau 84%-nya Barella selalu tampil. Makanya dia kemarin ngeluh. Jangan-jangan pas lawan Pilsen kemarin Barella agak jelek karena dia kecapean kali ya. Itu aja teman-teman untuk berita hari ini. Silahkan komentarnya. Apakah teman-teman yakin Aslani akan mendapatkan menit bermain lebih banyak? Kemudian soal stadion itu beneran gak sih? Sebelum ada peletakan batu pertama dan ada temboknya dikit, gue masih belum percaya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.